Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rida Syahria. Saya mahasiswi tingkat 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM ini terjadi pada kasus kematian Angelin, anak perempuan yang dibunuh di Bali pada tahun 2015. Tetapi sebelum saya memaparkan penjelasannya, mari kita lihat bagaimana pendapat dari orang-orang mengenai kasus ini. Teh masih ingat kasusnya Angelin nggak? Oh iya, masih ingat yang kasus pembunuhan tahun 2015 itu kan? Iya, yang anak kecil di Bali itu loh. Iya. Nah, menurut Teteh itu pendapatnya gimana tuh tentang kasus itu? Ya itu sih pelakunya kayak nggak punya hati banget gitu, anak kecil yang belum punya dosa apa-apa tapi seenaknya dibunuh gitu kan. Terus kayak biadab banget lah. Oh gitu. Menurut Teteh itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM nggak? Iya, termasuk lah, karena kan anak kecil juga udah punya hak untuk mereka hidup ke depannya gitu kan, tapi mereka belum menganjak dewasa, haknya udah direbut duluan oleh si. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Saya mau nanya, masih ingat tentang kasusnya Angelin nggak? Anak kecil yang dibunuh di Bali itu. Masih? Ya. Ya. Kalau boleh tahu, gimana pendapat Ibu soal kasus itu? Pembunuhan yang sangat kejam ya, termasuknya itu kan anak kecil pasti dibunuh dengan sadis lah kalau menurut saya sih. Kalau menurut Ibu itu termasuk pelanggaran HAM nggak? Iya, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM apa tuh kira-kira? Membunuh menghilangkan nyawa seseorang kan. Halo Mbak, mau minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Mbak masih ingat nggak tentang kasus Angelin 2015 itu, pembunuhan? Oh, yang anak kecil itu ya? Iya, yang dari Bali itu. Oh iya. Nah, saya mau minta pendapat Mbak dong tentang kasus pembunuhan itu. Itu tuh kasusnya udah lama perasaan ya Mbak ya. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Tahun 2015. Viral banget itu mah kasus itu kan. Iya, sempat booming banget. Heboh. Kasus pelanggaran hak asasi menurut saya sih Mbak itu habis banget, yang anak kecil dianiaya sama ibu tirinya kan itu tuh. Iya, betul. Yang gara-gara perebutan hak warisan gitu ya kalau nggak salah. Iya, kalau tidak salah sih seperti itu. Ya menurut saya sih itu kejadiannya tragis banget karena soalnya dia kan ibaratnya kan anak kecil ya, tidak punya daya buat ngelawan atau gimana gitu, sedangkan seorang ibu yang harusnya bisa mengayomi, melindungi, menjadi malaikat pelindung lah buat seorang anak walaupun dia bukan ibu kandungnya gitu, harusnya kan dia bersikap manusiawi lah terhadap sesama manusia gitu, walaupun dia kecil kan itu sama aja manusia. Harusnya dia berpikir kalau seandainya dia mempunyai anak yang seperti itu juga terus dianiaya sama ibu tirinya gitu, gimana gitu perasaannya gitu ya. Saya yang lihatnya aja di berita tuh kayaknya gregetan banget gitu tuh Mbak, kayaknya ya Allah, udah nggak bisa ngebayangin lah gimana rasanya jadi Angelin ketika waktu itu dia dianiaya dari sana dari sini tanpa perlawanan, ibaratnya dia cuma hanya seorang anak kecil yang nggak bisa punya tenaga yang kuat buat melawan gitu. Yang pasti kan anak seumur segitu kan kalau misalkan dikerasin sama orang yang lebih dewasa kan dia merasa ketakutan gitu. Jangankan dipukul, dianiaya, dibentak aja kan udah ngerasa takut anak segitu tuh. Yang menurut saya sih itu udah kelewat batas banget lah. Jadi menurut Mbak ini tuh termasuk ke pelanggaran HAM ya? Ya betul, itu menurut saya itu pelanggaran hak asasi manusia itu. Kira-kira pelanggaran HAM apa tuh? Ya merampas hak hidup lah. Berarti hak hidupnya ya? Iya. Hak untuk hidup ya? Ya itu kan sadis
sadis banget tuh, sampai dikubur tanpa orang lain tahu kan. Itu ya ibaratnya itu tuh udah niat banget gitu tuh kayaknya dia buat merebut hak warisnya anak itu, biar nggak ada yang tahu kan tetangga situnya. Kamu saya sih begitu, jadi udah kelewatan kejamnya lah. Oke Ibu, makasih ya Mbak. Ya. Setelah kita melihat beberapa pendapat tadi, memang kebanyakan mereka mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada Angelin ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM. Lalu kira-kira kenapa ya kasus yang terjadi pada Angelin ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM? HAM atau hak asasi manusia memang bukanlah hal yang asing, dan di berbagai negara sering terjadi kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM yang berat. Dan penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM ini memang sangat menjadi sorotan publik, karena ini menyangkut kredibilitas dalam penegakan keadilan dari suatu negara atau lembaga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Singkatnya, kasus pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan atau mencabut hak asasi manusia. Pelanggaran HAM sendiri terdiri dari dua jenis, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun memang merugikan orang tersebut. Sedangkan pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang memang menyangkut pautkan dengan nyawa dan harkat martabat setiap manusia. Contohnya seperti pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lalu, kiranya apa yang menjadi kaitannya dengan kasus Angelin? Kasus pembunuhan Angelin ini merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak berusia 8 tahun yang terjadi di Denpasar, Bali pada tahun 2015. Peristiwa ini menjadi populer di berbagai media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia kala itu. Angelin merupakan anak angkat dari sepasang suami istri yang ada di Bali. Konflik penyebab kematian Angelin ini dimulai ketika ayah angkat Angelin meninggal dan memberikan jumlah warisan yang lebih banyak kepada Angelin ketimbang anak-anaknya yang lain. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab kekerasan yang dialami oleh Angelin. Kronologi kejadian kematian Angelin ini bermula ketika pada tanggal 17 Mei 2015, keluarga Angelin sempat membuat sebuah fanpage di Facebook berisi tentang berita kehilangan Angelin yang berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Kemudian, pada 18 Mei 2015, keluarga Angelin melapor ke pihak kepolisian mengatakan bahwa Angelin telah hilang. Setelah itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan investigasi serta sempat menginterogasi ibu angkat Angelin, yakni Margaret Megawe. Selain pihak kepolisian, Komnas Perlindungan Anak juga sempat melakukan penyelidikan serta ingin menginterogasi ibu angkat dan juga keluarga dari Angelin. Namun mereka bersikap tertutup dan tidak kooperatif dalam penyelidikan tersebut. Hal inilah yang akhirnya menggiring asumsi bahwa Angelin ini tidak hilang, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya pada 10 Juni 2015, mayat Angelin ditemukan dalam keadaan membusuk, tertutup sampah, dikubur di bawah pohon pisang di belakang rumah. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih mendalam, akhirnya pada 28 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan 2 orang sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Angelin.
yakni Margaret Christina McGawe atau ibu angkat Angeline dan juga Augustai sebagai pembantu rumah tangga. Mereka akhirnya divonis dengan hukuman seumur hidup sesuai dengan pasal 320 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan Angeline ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM karena melanggar pasal 28A tentang hak untuk hidup serta pasal 28B ayat 2 tentang hak anak untuk hidup dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada pembunuhan Angeline ini bisa dikatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena terdapat kasus penghilangan nyawa atau perenggutan hak untuk hidup yang memang hak untuk hidup itu merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Selain melanggar HAM, kasus kematian Angeline juga melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini telah dilanggar karena Margaret atau ibu angkat Angeline tidak lagi menghormati Tuhan yang Maha Esa sebagai pemilik kehidupan, sebagai pemilik nyawa manusia. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun, sila kedua ini telah dilanggar oleh ibu angkat dari Angeline karena memperlakukan Angeline semena-mena, memperlakukan Angeline secara tidak manusiawi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan Angeline ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Karena kasus tersebut melanggar pasal 28A dan pasal 28B di mana Angeline memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Tetapi ibu tiri Angeline merampas hak hidup Angeline dengan membunuhnya. Selain itu, Angeline juga memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, ibu tiri dari Angeline malah melakukan hal yang sebaliknya. Setiap orang tidak diperbolehkan untuk mengurangi, merampas, atau bahkan mencabut hak asasi orang lain maupun kelompok, baik dengan cara melakukan kekerasan, pembunuhan, atau hal-hal yang merugikan harkat dan martabat manusia. Karena setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hak asasi manusia. Itulah agaknya sedikit pemaparan mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yakni pada kasus pembunuhan Angeline. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.